Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi di YouTube Tebu Ireng Official, media informasi pesantren. Kembali lagi di program Jejak Intelektual Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di tepi sungai Bengawan Solo telah berdiri kokoh, tepatnya di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang bernama Pondok Pesantren Langitan. Di sini mari kita lihat menelusuri bagaimana jejak intelektual Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selama mondok atau nyantri di pondok ini. Mari kita lihat. Hasyim Asy'ari muda bukan santri biasa. Beliau datang ke Langitan setelah berkelana ke berbagai pesantren. Di sini, beliau menyerahkan jiwanya untuk dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Soleh, sang ulama karismatik yang dikenal sangat disiplin dalam mendidik batin. Beberapa data yang kita gali, ya kebetulan di Langitan ada tim Jejak Langit yang itu adalah menggali sejarah-sejarah berdirinya Langitan, kemudian pengasuh, alumni dan lain sebagainya. Kita belum menemukan data secara pasti tahun berapa, bulan berapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mondok di Langitan. Tetapi bahwa beliau nyantri di Langitan, datanya terkonfirmasi. Beliau ini nyantri pada Kiai Haji Muhammad Soleh atau pengasuh kedua setelah muassis, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Nur atau Syekhina Muhammad Nur, itu pengasuh yang pertama. Pengasuh yang kedua yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok pada generasi kedua ini. Banyak sekali alumni yang bersamaan dengan beliau yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Di antaranya adalah Mbah Wahab Hasbullah, ada Kiai Haji Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Terus juga ada Kiai Haji Samsul Arifin. Itu untuk periodisasi beliau di Langitan. Adapun terkait beliau di mana, itu data-data yang kita kumpulkan. Beliau itu di asrama Al-Maliki. Melalui riyadhah dan disiplin batin yang ketat, jiwa nasionalisme Hasyim Asy'ari mulai mengakar. Dari bimbingan Kiai Solehlah, Hasyim Asy'ari menyadari bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Sebuah prinsip yang kelak ia bawa melintasi benua hingga menggetarkan singgasana kolonial. Beberapa keterkaitan antara Mbah Hasyim dengan Langitan, ada beberapa hal yang kami tarik dari data-data dan cerita-cerita para senior itu. Satu, terkait dengan adanya adab seorang murid kepada gurunya. Jadi masyhur juga ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji kitab Sahih Bukhari itu kan Syekhona Khalil itu ikut pengajian beliau. Dan ketika malam hari bajunya Syekhona Khalil itu kan hilang. Ternyata dicuci oleh Hadratus Syekh atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Artinya bahwa tradisi adab mencucikan baju guru, nah, itu di Langitan juga ada sampai sekarang. Jadi suatu kebanggaan bagi santri kalau bisa ikut berkhidmah, ya, sampai pada hal yang terkecil. Itu kelihatannya kecil tapi itu pembentukan karakter. Bukan, mungkin laundry lebih simple, lebih sederhana, tapi bukan itu gitu. Tetapi adalah bagaimana menjalin hubungan, bukan hanya terkait dengan fikrah, bukan terkait dengan ilmu, tetapi juga ada unsur tabarruk. Terus yang kedua mungkin terkait hubungan nasionalisme. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa nasionalisme yang dibangun oleh Mbah Hasyim ini kan cukup luar biasa sehingga melahirkan gerakan yang luar biasa, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, yang dimana titik tekannya itu adalah nasionalisme. Tetapi nasionalisme itu bukan sesuatu yang mutlak, ya. Tetap artinya bahwa kita itu hidup di Indonesia,
dan harus memperjuangkan Indonesia, mengawinkan antara agama dengan negara. Nah, rasa nasionalisme ini juga sudah ada semenjak zaman Syekhina Kiai Haji Muhammad Nur, yang mana beliau itu adalah salah satu laskar daripada Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830. Bahkan sumber yang kami temui menyatakan bahwa beliau salah satu penyusun strategi handal dalam Perang Jawa. Terus begitu pula rasa nasionalisme ini dipupuk oleh generasi-generasi selanjutnya pada masyayikh-masyayikh hingga saat ini. Jadi bagaimana antara agama, negara itu menjadi satu selaras gitu. Yang penting selama konsep-konsep negara ini tidak menyalahi aturan-aturan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian terkait dengan keilmuan, di langitan ini yang masyhur keilmuannya itu satu nahwu, yang kedua fikih, dan secara prakteknya adalah tasawuf. Nah, kalau mungkin nahwu itu sudah maklum, karena untuk menjadi seorang ulama basis utama ya minimal, artinya untuk memahami kitab-kitab yang lebih besar itu harus pakai nahwu. Nah, di langitan sangat kuat pembahasan terkait dengan nahwu. Kita ya disuruh menghafal mulai dari kitab yang kecil Nazm Imriti, kemudian Alfiyah, dan syarah-syarah Alfiyah juga dijabarkan setelah itu, sama seperti pesantren salaf yang lain. Bahkan di langitan sendiri itu sampai sekarang alhamdulillah ada manuskrip asli tulisan dari Syekh Zaini Dahlan yang sudah terkonfirmasi oleh para pakar manuskrip bahwa itu memang betul-betul asli. Ya. Terus terkait fikih itu juga di pesantren langitan sangat menekankan, ya, karena sebagaimana kajian Islam di Nusantara itu, pesantren di Indonesia itu dua yang sangat dikenal, fikih sama tasawuf. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia ini nggak lahir dalam bahasa Arab. Untuk menghasilkan basis-basis utama, dasar-dasar seperti Al-Quran dan hadis itu cukup lama. Nah, ketika dengan fikih maka itu akan langsung masuk ke dalam kebutuhan langsung umat Islam di Indonesia, yaitu adalah fikih. Sehingga fikih ini posisinya sangat kuat, dan di pesantren kita mulai kitab kecil diajarkan mabade', terus kemudian ada takrib, fathul qorib, nanti fathul mu'in, ada i'anah, bahkan di ngaji-ngaji pasan itu ada bughya, ada kitab-kitab yang lain lah, kitab-kitab yang lebih besar ketika ngaji puasa. Dan identitas banyak pula alumni-alumni langitan yang mendapatkan anugerah nama lembaganya dengan Darul Fikhi. Nah, ini adalah konsistensi, ya, spesifikasi. Dan ini sangat relate, ya. Sobat Santri, di sini kami sudah ditemani oleh Ustadz Ahmad. Beliau yang akan mengantarkan Sobat Santri untuk melihat bagaimana kondisi asrama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama mondok di langitan ini. Mari Ustadz.
di asrama Al-Maliki tapi setelah pindahan. Jadi dulu posisi pesantren itu di sebelah di sebelah selatan pondok yang sekarang, atau diperkirakan kurang lebihnya berada di bawah jembatan yang sekarang ada itu. Terus kemudian ada erosi, terjadi banjir, kemudian pondok ini dipindah pada generasi yang ketiga, yaitu Ki Haji Khozin, Mbah Khozin. Secara geografis, bentuk bangunan atau asrama dari kamar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebenarnya tidak di sini. Karena dulu telah tererosi oleh Sungai Bengawan Solo, tapi kayu-kayu tersebut dialihkan ke sini. Untuk itu mari kita lihat bagaimana ruangan atau sudut-sudut dari kamar tersebut. Beginilah suasana di kamar yang mungkin berukuran 3x3 dengan tingginya berapa Ustaz? 2,5. 2,5 meter. Nah, mungkin untuk sekarang kamar ini diperuntukkan atau dipakai sama siapa Ustaz? Untuk sekarang kamarnya dipakai santri-santri. Santri. Kalau dulu memang pernah tidak difungsikan, tapi dulu sekali. Oh iya. Kemudian difungsikan lagi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan sekarang sudah digunakan untuk umumnya santri. Umumnya santri aja. Kira-kira di kamar ini sekarang ada berapa orang untuk penghuninya mungkin? Penghuninya 10. 10 orang. 10 sesuai jumlah kota yang ada. Oh iya. Di 10 ini. 1, 2, 3. Oh iya 10. Ini untuk sekarang difungsikan menjadi kamar santri biasa mungkin. Kamar ya? santri. Cuma ya lebih lebih ditekankan umpama ada anak yang memang punya niat yang lebih, itu diberi keleluasaan untuk mukim di sini. Mungkin untuk riadah mungkin ya seperti itu. Mungkin tabarukan atau Ya, tabarukan seperti itu. Kalau renovasi ada mungkin ya, Ustaz? renovasi ringan. Renovasi ringan seperti apa mungkin? Ada yang lapuk di luar karena terkena air hujan dan lain sebagainya, itu ringan, renovasi ringan. Untuk kayu-kayunya, kayu-kayu yang dulu masih sebelum pindah itu masih ada. Masih ada. Cuma istilahnya asramanya dibongkar, kemudian kayunya dipindah, dirangkai lagi. Nah, seperti itu. Tapi tetap ukurannya 3x3 dan juga tingginya 2,5 meter. Di bawah atap bangunan kayu ini, Kiai Hasyim mendalami ilmu alat, fikih, dan tasawuf. Langitan dikenal sebagai tradisi literasinya yang sangat kuat. Diskusi panjang di serambi masjid membentuk nalar kritis sekaligus karakter yang kokoh. Kitab yang dibalah oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu banyak juga yang fikih. Di situ ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada Bujairimi, ada Mahali. Itu semua dikaji di Langitan. Mungkin ini ada ketersambungan di situ. Terus untuk masalah tasawuf, tentu karena pesantren itu tadi, kalau yang kental itu adalah satu fikih, yang kedua adalah tasawuf. Cuma tasawuf di kita banyak ke amali. Jadi praktek-praktek bagaimana tazkiyatun nafs, itu sangat kuat di pesantren Langitan. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak santri yang berpuasa Senin Kemis, santri yang dia itu berpuasa dalail, ijazah langsung daripada masyayikh, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang puasa-puasa Daud, puasa-puasa yang lain. Selain itu juga tentu amaliyah, sholat malam, duha dan lain sebagainya. Jadi amali, tasawuf amali. Karena ini sangat penting, karena ilmu fikih kalau dimiliki oleh orang yang hatinya kotor, tentu ini akan sangat berbahaya sekali. Sehingga para fuqaha di Langitan itu harus bersih hatinya. Sehingga kalau untuk mengeluarkan sebuah hukum atau kebijakan-kebijakan itu bukan hanya berdasarkan pada
analisis semata, tetapi juga dari basiroh dia, dari insting nurani dia, dari idrok ilahiyah. Terus kemudian kita juga menemukan informasi yang terkonfirmasi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika mondok di Langitan itu dibersamai atau di bahasanya itu kalau sekarang dimentori ya, karena di Langitan itu ada istilah kakak asuh. Kakak asuh itu adalah sebuah praktek kalau santri yang senior dia sudah memiliki pengalaman mondok, terus ada santri baru. Nah, santri baru ini dididik, diajari, biasanya itu mungkin pelajaran di kelas yang dia tidak paham. Kalau dia masih boros maka uangnya dipegang kakak asuh. Kalau dia belum bisa nyuci, diajari caranya nyuci. Itu kakak asuh. Sampai sekarang masih ada tradisi itu. Dan dulu kakak asuhnya Mbah Hasyim Asy'ari itu juga sama, namanya Mbah Hasyim juga, Mbah Hasyim Padangan. Beliau yang menciptakan tasrif Padangan itu sangat masyhur. Baik Sobat Santri, kita sudah melihat bagaimana kondisi kamar, ruangan kecil yang menjadi saksi bisu dari jejak intelektual Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari selama mondok atau nyantri di Pondok Pesantren Langitan. Dari sini kita dapat memetik sebuah pelajaran betapa pentingnya menuntut ilmu dan juga adab kepada seorang guru. Jangan lupa untuk terus lihat channel kami Tebu Ireng Official, komen, like, dan subscribe, ataupun juga bisa di-share ke teman-teman mengenai YouTube Tebu Ireng Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.